Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesa Stefani Simarmata akan menjawab pertanyaan soal nomor 1. Soalnya, jelaskan definisi pengadaan SDM dan apa saja pokok bahasan pada pengadaan SDM. Mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sulit dan rumit? Pengadaan SDM adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya perusahaan. Pokok bahasan utama pada fungsi pengadaan SDM adalah proses di mana penarikan, seleksi dan penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya perusahaan. Pengadaan karyawan sangat sulit dan rumit diakibatkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten, serta menempatkan karyawan yang sesuai dengan keahliannya. Desain pekerjaan atau job design adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Nah, di dalam sebuah organisasi itu terdapat karyawan. Pastinya karyawan itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari organisasi. Tujuannya untuk mengatur penugasan kerja supaya karyawan itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu organisasi. Nah, di dalam melaksanakan pekerjaan, terdapat prinsip-prinsip untuk mendesain pekerjaan. Yang pertama tuh, semua pekerjaan secara jelas mendefinisikan aktivitasnya. Artinya, setiap kegiatan itu harus didefinisikan atau harus dijelaskan oleh suatu organisasi terhadap karyawan. Yang kedua, teralokasi secara tepat dalam organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan oleh staf karyawan. Yang keempat, tidak adanya kontribusi terhadap pencapaian. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan teknologi yang ada. Teknik desain pekerjaan kelompok terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tim kerja atau teamwork. Di sini, perusahaan atau suatu organisasi meminta sekelompok karyawan untuk menangani sebuah tugas besar. Yang kedua, kelompok kerja otonomi. Di sini, organisasi memberikan pekerjaan yang khusus terhadap suatu tim. Yang ketiga, lingkaran mutu. Di sini, tim atau organisasi membagi sebuah tim untuk membahas masalah-masalah mutu dan solusi apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Artinya, ya di sini tuh organisasi membentuk suatu tim lagi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiza Zain. Saya akan menjelaskan definisi, analisis pengembangan SDM, faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya, dan teknik-teknik perkiraan analisis SDM. Analisis kebutuhan SDM merupakan ramalan kebutuhan akan sumber daya manusia, tetapi bukan hanya sekedar kuantitas atau jumlah, tetapi menyangkut soal kualitas. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangannya. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategi dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau permintaan SDM di lingkungan sebuah organisasi perusahaan. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Yang ketiga, faktor persediaan karyawan. Faktor ini adalah kondisi tenaga kerja SDM yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksinya di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil audit SDM dan sistem informasi SDM sebagai bagian dari sistem informasi manajemen sebuah organisasi atau perusahaan. Teknik perkiraan analisis SDM. Untuk merancang dan mengembangkan perencanaan sumber manusia yang efektif, terdapat 3 tipe perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal, yaitu 1. Strategi planning, yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan organisasi dalam lingkungan persaingan. Yang kedua, operational planning, yang menunjukkan demand terhadap SDM. Yang ketiga, human resources planning, yang digunakan untuk memprediksi kualitas dan kuantitas kebutuhan sumber daya manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang yang menggabungkan program pengembangan dan kebijakan SDM.